أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ikhwah sekalian, para tulabul ilm, santri Pondok Pesantren Ar-Raudhah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal hingga di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81. Tentu ini adalah merupakan masa yang panjang. Kita tidak ikut serta dalam perjuangan para pahlawan dalam mengusir musuh negeri ini yang menjajah negeri ini. Akan tetapi kita yang diberikan kemudahan hari ini sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini agar kelak menjadi negeri yang disebutkan dalam Al-Quran, yang penduduknya apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, niscaya Allah bukakan keberkahan yang lebih banyak lagi. Ya. Tugas kita hari ini adalah bagaimana menempuh jalan konkret, yaitu mempelajari dinul Islam. Karena di negeri kita ini mayoritas kaum muslimin. Berarti kita punya tanggung jawab yang besar sebagai anak-anak kaum muslimin yang punya cita-cita mulia. Karena umat Islam memiliki sejarah gemilang, berhasil mendirikan sebuah negara Islam yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Madinah. Ya. Karena manusia Allah ciptakan untuk menghamba hanya kepada Allah, mentauhidkannya, beribadah, terus menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang sudah kita hafalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun. Makna liya'budun ay liyuwahhidun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka ibadah sebagaimana yang didefinisikan para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Itu ibadah. Masuk di dalamnya segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan dan perbuatan
ya, zahir yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka kalau itu dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hamba dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi kriteria yang pertama adalah penuh dengan kecintaan yang tulus, kepatuhan, ketundukan, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang merasa beribadah kepada Allah semata, maka dia harus cinta. Dengan kecintaan yang tulus dia beribadah kepada Allah, penuh dengan pengagungan, memuji dan menyanjung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makna daripada firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak membutuhkan sesuatu dari hambanya. Tidak membutuhkan ya ibadah yang dilakukan oleh hambanya, namun hambalah yang butuh kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak ingin mereka memberiku apa? Makan. Ya, subhanallah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ya, kalian memiliki kemampuan menyerap ilmu. Kalian memiliki daya tangkap dan daya pikir yang kuat, mampu berbicara, ya, kemampuan ilmiah. Allah berikan kita perangkat untuk mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan apa? Hidayah. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati, sebagaimana yang sering disebutkan dalam Al-Quran agar kita bersyukur. Ya, karena ternyata banyak orang yang tidak memanfaatkan apa? Pendengarannya dengan baik, penglihatannya dengan baik. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian gunakan ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Maka ketika datang Syakal ibn Humaid radhiyallahu an minta kepada Rasul diajarkan ya doa perlindungan. Rasul ajarkan apa tidak? Diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Dari 5 perkara diajarkan oleh Nabi berlindung dari kejahatan, keburukan. Keburukan apa? Pendengaran, mendengarkan hal-hal yang ya haram, mendengarkan musik, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, haram. Ya, diajarkan oleh Nabi berlindung dari perkara yang haram. Ya. Berlindung dari apa? Keburukan mata, memandang yang Allah haramkan. Memandang kepada aurat yang Allah haramkan, kepada ya sesuatu yang apa? Tidak boleh dipandang oleh pandangan manusia. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan. Lihat sekarang banyak orang yang menggunakan HP, ya, menonton film-film apa? Yang vulgar, ya, film-film yang ya apa merusak hati. Kelak matanya akan dimintai pertanggungjawaban apa tidak? Dimintai apa tidak?
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan, tidak menjaga lisannya, ya, sehingga berkata kotor. Ada yang suka berkata kotor, ya. Nah ini hendaknya berhati-hati mengeluarkan kata-kata kebun binatang di lisannya. Nah, kemudian apa? Ghibah, namimah. Ini semua yang diharamkan oleh Allah, maka kita tinggalkan. Jangan sampai ada ya anak-anak yang kemudian anak-anakku sekalian mengadu domba di antara ya sesama penuntut ilmu. Ini merusak ilmunya. Ya, hatinya jadi rusak. Dari mata memandang sesuatu yang diharamkan turun ke hati, hatinya menjadi rusak. Ya. Kemudian maksudnya dari berlindung dari mani adalah ya apabila itu adalah merupakan syahwat yang terlarang. Ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada dua potensi manusia. Yang pertama, dicatat, dia memiliki daya tangkap, daya pikir, kemampuan menyerap ilmu dan berbicara, kemampuan ilmiah. Ya. Masya Allah. Jadi berkembang. Kalau orang belajar pasti ada hasilnya. Ya, kita lihat gebrakan bagian bahasa, ya, memperdengarkan percakapan yang terus, ya, bahannya atau materinya itu terus setiap hari sesuatu yang baru, mufradat. Nah, di lingkungan pesantren ini terus dihidupkan. Jadi siapa yang mau berkembang, dia memanfaatkan potensinya. Yang pertama daya tangkap, ini potensi kita manusia, daya pikir, kemampuan menyerap ilmu dan berbicara, ini adalah kemampuan ilmiah. Yang kedua adalah potensi berkehendak. Ya, nahmatur rajul. Berkeinginan keras terhadap sesuatu, itu namanya nahmah. Ketika ditanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bagaimana beliau mendapatkan ilmu, cuma dua hal saja. Ya, tidak ada makanan yang spesial dimakan untuk menguatkan daya ingat beliau, nggak ada, cuma dua saja. Mudawamatun nazar ilal kitab, selalu melihat kepada ya apa yang di kitab, dilihat. Kalian sering bawa kitab, saya lihat, ya. Itu adalah langkah yang tepat. Santri suka bawa kitab dibaca. Yang kedua, nahmatur rajul. Kalau yang pertama tadi sebab ya Imam Bukhari menjadi imam ahli hadis, ya, karena beliau sering membaca, melihat. Yang kedua, beliau memiliki keinginan yang keras terhadap sesuatu yang bermanfaat. Ribuan gurunya Imam Al-Bukhari. Di antaranya yang sudah kalian ketahui adalah siapa? Ya, Imran ibn Maisarah. Ya. Kemudian berniat, bermaksud berkembang lebih baik. Nah, itu potensi yang kedua. Namun perlu diingat ada pula penghalangnya. Dua juga penghalangnya. Yang pertama adalah syubhat. Nah ini. Syubhat, kerancuan. Syubhat itu apa? Kerancuan pemahaman. Yang kedua adalah syahwat. Iya. Yang kedua syahwat, memperturutkan syahwat yang haram. Ya. Syubhat akan merusak potensi yang pertama, yaitu apa? Potensi ilmiah. Ya, kemampuan menyerap ilmu itu akan rusak dikarenakan adanya syubhat, kerancuan berpikir. Dan yang kedua, ya, syahwat merusak potensi yang kedua. Ya, ini. Makanya banyak peserta didik, penuntut ilmu itu yang apa? Yang apa? Gugur di tengah jalan, meninggalkan ya apa? Medan jihad di dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Dia sibuk untuk mempelajari ilmu dunia. Ya. Nanti saya jadi apa kalau saya jadi seorang santri? Nah, coba lihat. Nah, ini kan syubhat, ya. Saya tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Subhanallah.
Padahal dia tidak sadar kalau waktu janin di perut ibunya nggak pernah minta rezeki dikasih apa tidak, datang juga bisa dia mendapatkan rezekinya. Nah, oleh karenanya kita jangan sampai ikut juga gugur. Ya, kita harus punya cita-cita, jangan sampai kandas. Dikarenakan apa? Ada penghalang tadi, syubhat dan syahwat. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha. La yasrif sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doanya. Ya, kita berdoa. Maka betapa pentingnya di hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 ini sebagai anak bangsa kita turut memaknai kemerdekaan yang hakiki dengan bertekad selalu merdeka dari apa? Penyelewengan. Apa penyelewengannya? Pemberian hak ibadah kepada siapa? Selain Allah. Itulah hakikat syirik dalam Al-Quran. Hakikat syirik dalam Al-Quran sarful ibadati li ghairillah. Memberikan peribadatan kepada selain Allah. Karena sejatinya hal itu merupakan bentuk perbudakan kepada makhluk. Ya. Kita menghamba kepada makhluk. Sungguh betapa mulia seorang muslim, sosok pemberani. Siapa dia? Banyak dalam sejarah Islam. Dan demikian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik agar mereka menjadi sosok pemberani. Dan di antara 10 asbab sa'adah kebahagiaan adalah pemberani. Sosok panglima pasukan kaum muslimin dalam penaklukan Qadisiyah adalah Rib'i ibn Amir. Siapa? Rib'i ibn Amir. Rib'i ibn Amir, pemimpin pasukan kaum muslimin, ketika pembesar Persia Rustum bertanya, mengapa pasukan kaum muslimin mau datang ke Qadisiyah ini? Dijawab dengan lantang, Allahu bta'athana linukhrija man sya'a. Sungguh dengan tegas dia katakan, Allahu bta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Masya Allah. Allahu bta'athana, Allah mengutus kami menuju Qadisiyah ini. Linukhrija man sya', kami akan mengeluarkan siapa yang dikehendaki oleh Allah, min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad, dari penghambaan kepada hamba makhluk kepada ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian katanya, wa min diqid dunya ila si'atiha, dari sempitnya dunia menuju kepada dunia yang luas. Dan terbukti dalam sejarah Islam, mereka kaum muslimin selalu memenangkan berbagai macam peperangan dan pertempuran. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dari apa? Jawril adyan. Jawril adyan itu adalah kezaliman berbagai macam agama, kesemena-menaan berbagai macam agama kepada apa? Keadilan Islam. Makanya agama Islam itu adalah agama apa? Al-adl. Dari mana kita mengetahui? Dari hukum-hukumnya. Syariat Islam adalah syariat al-adl. Itu yang pertama. Karena apa? Hukum-hukum yang ada dalam Islam berlandaskan keadilan.
Yang kedua, syariat Islam itu adalah al-fadl, etika. Ya, al-fadl. Fadl itu apa? Keutamaan. Nah, ini syariat. Yang ketiga adalah menggabungkan antara al-adal dan al-fadl. Al-adal wajib, ya, sedangkan al-fadl keutamaan sunnah. Ya, harus ditegakkan keadilan, ya. Di dalam Islam itulah syariat. Maka sehingga Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah berkata tentang ubudiyah. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah membagi ubudiyah itu menjadi berapa? Menjadi 3 bagian. Ada al-ubudiyatul ammah, ya, al-ubudiyatul ammah, al-ubudiyah rububiyah. Artinya seluruh makhluk tunduk di bawah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun orang-orang kafir, demikian pula orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Dan seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi kelak akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang beriman Allah muliakan, ya, karena dia mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya Ustaz? Apakah Allah kemudian zalim kepadanya? Ya? Atau itu adalah merupakan keadilan Allah? Mana jawabannya? Yang pertama atau kedua? Yang kedua, ya, itu adalah bagian dari keadilan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Rasulnya, ya, utusan-utusan Allah, dan juga Allah telah menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan peringatan, ya. Tetapi mereka yang tidak mendapatkan hidayah, mereka berpaling, ya. Falamma zagu, ketika mereka berpaling, azagallahu qulubahum, sehingga Allah palingkan hati mereka kemana dia berpaling. Nah, orang-orang yang merdeka dalam beribadah kepada Allah, ya, hakikat hurriyah yang mereka miliki adalah ada pada, ya, diri mereka. Sebagaimana kata Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah, faman lam yata'abbad lillah kana 'abidan li ghairihi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menghamba kepada selain Allah. Ya, maka pada jenis ubudiyah yang pertama ini, ya, masuk di dalamnya semua, ya, orang kafir, orang mukmin, ya, orang yang mendapatkan hidayah atau orang yang tetap di atas kesesatan secara umum masuk dalam ayat ini. Makanya ubudiyatul ammah pada umumnya, ya, mereka harus tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ubudiyah, penghambaan yang sifatnya adalah khassah, khusus hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam surat apa? Al-Furqan. Dan hamba-hamba Allah ibadur rahman, orang-orang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai hambanya. Ya, mereka patuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, keikhlasan. Kalau itu adalah perintah Allah, dia laksanakan. Kalau itu perintah Allah, ya, dia kemudian kerjakan segera, tidak menunda-nunda. Kebanyakan orang menunda-nunda amal saleh, ya, sehingga datang ajal kematiannya, dia pun tidak sanggup dan belum sempat melakukan karena menunda-nunda amal saleh tersebut, ya, dan dia meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena itu bukti kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ubudiyah yang terakhir, yang ketiga, penghambaan, yaitu penghambaan khassatul khassah, penghambaan para nabi. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala abdihi. Dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Nuh, termasuk hamba yang bersyukur. Ya, apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura. Karena sering mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini adalah merupakan ciri hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka lawan daripada tauhid, ya, penghambaan kita kepada Allah adalah syirik. Sejatinya orang yang berbuat syirik, ia bergantung dan merasa butuh kepada selain Allah. Seringkali ia tidak merdeka, ya, seringkali dia tidak merdeka ketika hendak berbuat sesuatu. Ya. Ia meminta persetujuan terlebih dahulu kepada siapa? Kepada siapa yang dia ibadahi, kepada objek yang dia ibadahi. Ada enggak orang yang beribadah kepada jin? Ada? Ada. Ya, ada orang yang beribadah kepada pohon yang disembah, ada yang beribadah kepada bebatuan, ya, ada yang beribadah kepada kuburan, banyak. Hendaklah kita berhati-hati, ya, karena hakikatnya mereka bergantung dan merasa butuh kepada selain Allah, ya, atau memberi persembahan berbentuk sesajian, ya, sesajenan yang mereka persembahkan dan bentuk lainnya. Ia takut jika tidak melakukan hal tersebut, maka usahanya atau segala urusannya akan gagal. Maka itu menunjukkan betapa kebebasan dan kemerdekaan orang tersebut tersandra oleh kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka ketahuilah, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang bertauhid, ya, jiwa yang tunduk hanya kepada Allah semata, bebas dari kesyirikan dan perbudakan kepada selain Allah, dan juga ittiba kepada Nabi di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Mudah-mudahan kita yang dimudahkan hari ini untuk mempelajari, ya, sedikit tentang dinul Islam ini, ya, tentang prinsip yang harus ada, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa prinsip yang harus ada itu adalah mengikhlaskan agama, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk mempersatukan, ya, masyarakat bangsa kita agar kita tetap di atas, ya, kesatuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merajut ukhuwah Islamiyah kita, ya, jangan sampai kemudian persatuan kita, ya, bercerai-berai. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Selanjutnya kita mempelajari 100 soal jawab terkait masalah akidah, ya. 17 pertanyaan saja, ya, dibagikan kitabnya, ya, ini sangat mudah kita pelajari. Barakallahu fikum, ya. Masing-masing baca kitabnya sebelum kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.